terima kasih sudah datang di ruangan sesi konseling ini. Nah, baik, sebelum kita mulai sesi konseling ini, kita bisa mulai dengan perkenalan dulu kan Ibu? Bisa, Bu. Nama saya Amelia. Bisa saya panggil dengan Ibu siapa? Ibu Amel boleh? Oke, boleh. Nah, baik, saya juga akan memperkenalkan diri di sini. Perkenalkan, nama saya Alifah Maulidia. Saya sebagai konselor Ibu yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, di sini saya akan mendampingi Ibu dalam proses sesi konseling yang akan kita jalani. Baiklah, Ibu sudah pernah melakukan sesi konseling? Sampai saat ini belum pernah, Bu. Ini yang baru pertama kali. Oke, Ibu mendapatkan informasi sesi konseling ini dari mana ya, Bu? Kebetulan rekomendasi dari teman sih, Bu. Jadi saya penasaran, saya mau mencoba konseling ini. Jadi Ibu baru pertama kali yang melakukan sesi konseling. Nah, jadi sesi konseling ini adalah merupakan proses atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya untuk membantu individu itu dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga Ibu bisa mampu menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri. Dalam sesi konseling ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dan juga ada asasnya. Pertama adalah asas kerahasiaannya, di mana Ibu bisa bercerita terkait apa yang Ibu rasakan yang bisa Ibu sampaikan kepada konselor. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang di mana Ibu dengan sukarela menyampaikan apa yang Ibu rasakan dan juga Ibu datang ke sini hadir keinginan diri sendiri tanpa paksaan ya Ibu. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan, yang di mana saya berharap Ibu bisa terbuka dengan permasalahan yang Ibu rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya paham. Saya ingin bertanya tentang durasi waktu dalam kegiatan konseling ini. Kira-kira berapa durasi waktunya? Oke, jadi dari sesi konseling ini waktunya sekitar 45 menit. Tapi jika ada hal yang belum terselesaikan, maka kita bisa jadwalkan kembali di lain waktu. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke permasalahan utama, saya ingin mengenal sedikit Ibu tinggal di mana? Saya di Pontianak. Oke. Status Ibu sekarang udah menikah atau? Saya sudah menikah. Oh, berarti udah menikah. Tinggal di daerah mana, Bu? Saya tinggal di Paris 2. Oke, kebetulan juga saya tinggal di dekat daerah sana juga. Tegaskan kembali bahwa Ibu bebas menentukan cerita Ibu sejauh manapun, dan Ibu juga bisa terbuka terkait permasalahan yang Ibu rasakan. Ada kebebasan Ibu untuk menceritakan hal yang memang misalnya Ibu merasa itu tidak untuk diceritakan. Nah, sekarang apa hal yang membuat Ibu merasa kurang nyaman, ataupun adakah permasalahan yang Ibu rasakan saat ini? Iya, saya ingin berbagi tentang masalah keluarga, tepatnya dan khususnya itu dengan sepupu saya. Apakah bisa diceritakan lebih lanjut lagi, Bu? Jadi begini, Bu, awalnya hubungan kami itu baik-baik saja. Kami ini sebagai sepupu tidak punya masalah di awal. Tapi lama-kelamaan saya merasa sikapnya berubah, seperti ada rasa tidak suka. Saya merasa perubahan itu mungkin dikarenakan dari rasa iri. Dia mulai menganggap saya musuhnya, bahkan melakukan hal-hal yang menurut saya dilarang dalam agama. Jadi apa yang Ibu rasakan ini bukan hanya konflik biasa ya Bu, tapi udah yang memang melanggar nilai moral agama juga. Iya, dia mulai mempengaruhi orang lain supaya tidak menyukai saya dan bersikap seolah-olah dia tidak bersalah. Artinya konflik ini udah berdampak secara pribadi, bukan hanya secara sosial saja ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika menghadapi sikap sepupu Ibu tersebut? Jujur, saya kecewa, kehilangan respek, dan akhirnya memilih untuk menjaga jarak. Walaupun begitu, saya tetap merasa santai. Nah, di sini kecewa dan hilang respek itu mungkin perasaan yang sangat berat. Di sini saya ingin mengajak Ibu untuk melihat satu hal. Tadi Ibu mengatakan santai, tapi juga saya mendengar ada kata sangat kecewa. Apakah mungkin memang perasaan yang selama ini Ibu tekan itu memang sudah lama dipendam? Jaga jarak itu memang keputusan yang Ibu ambil secara sadar ya? Iya, walaupun kadang saya merasa dianggap sombong atau mungkin salah di mata oleh orang lain. Bagaimana perasaan Ibu ketika dinilai seperti itu? Capek, tapi saya tahan. Nah, menahan diri itu memang mungkin seringkali cara seseorang untuk bisa bertahan menghadapi tekanan, tetapi bukan tanda sebagai kelemahan dari seseorang tersebut. Tapi saya tidak sepenuhnya bersalah. Ya, tentu tidak Ibu. Dalam konseling keluarga ini, menjaga jarak itu mungkin dipahami sebagai bentuk coping yang sehat. Nah, bukan berarti juga memutus hubungan kekeluargaan. Nah, batas diri ini berfungsi juga untuk melindungi kesehatan mental dan emosional seseorang.
Pengalaman saya sebagai mendampingi klien, banyak individu itu yang merasakan ketenangan setelah menyadari bahwa menjaga jarak dan batas diri itu adalah hal yang memang diperbolehkan dan juga sehat. Mendengar itu saya merasa lebih tenang. Oke, jika saya rangkum dari cerita Ibu tadi, sebenarnya Anda sedang memperjuangkan bukan sekadar hubungan keluarga, tapi juga ketenangan batin dan juga rasa keamanan dalam diri sendiri. Iya, saya hanya ingin merasa hidup tenang, Bu. Nah, keinginan untuk tenang itu adalah kebutuhan yang sangat manusiawi, Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin merangkum apa yang telah kita dapatkan hari ini. Yakni adalah mengalami konflik keluarga itu bukan hanya tentang konflik berpanjangan ataupun melibatkan rasa iri, permusuhan dan juga tindakan yang melanggar nilai-nilai agama. Tapi Ibu lebih memilih menjaga jarak dengan keluarga Ibu bukan karena adanya rasa kebencian, tapi juga sebagai bentuk perlindungan diri. Apakah ini benar, Ibu? Iya, sangat benar dan sangat sesuai menurut saya. Keputusan Anda ini memang menjaga jarak, berarti sambil menjaga sikap adalah pilihan Ibu sendiri, kan? Untuk saat ini, fokus saya adalah menjaga ketenangan batin. Jika suatu hari saya merasa siap untuk langkah berikutnya, mungkin itu akan menjadi pilihan saya sepenuhnya. Oke, terima kasih atas keterbukaan Ibu hari ini. Saya menghargai keberanian Ibu untuk bisa berbagi. Jika Ibu butuh konseling lanjutan, maka kita akan jadwalkan kembali di lain waktu. Baik, Bu, terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya senang berbicara dengan Ibu. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jalan, Bu. Terima kasih.